このクラスでドイツのは一番強いだ。Sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasanya, klik tombol subscribe untuk terus mendukung channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tetap terhubung untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Terima kasih. Kisah yang berpusat dalam dunia baku hantam anak SMA dan seusianya memang cukup menarik. Cukup banyak juga judul serial yang ada dalam genre ini. Sebagai kisah yang bertema kekerasan, tentunya ada beberapa momen dalam cerita yang kemudian melampaui batas dan mengakibatkan suatu kejadian yang sangat tidak diinginkan oleh semua karakter yang ada pada kisah itu, yaitu kematian. Tak terkecuali Crows X Wars, semesta yang berfokus kepada adu pukul anak SMA dan seusianya ini pun mempunyai formula yang sama. Namun, momen kematian itu berhasil dibungkus dengan penuh drama, baik itu sebagai basis suatu cerita maupun sebagai hasil akhir dari sebuah cerita, bahkan bisa juga keduanya. Yang jika kita jeli dan mengikuti dengan detail setiap alurnya, maka momen-momen kematian itu akan terasa getir, pahit, sangat disayangkan, dan cukup mengaduk emosi. Berikut adalah momen-momen itu yang akan kita sebut sebagai momen kematian-kematian yang pilu. Yang pertama, tentu saja, momen brutal pertama antara dua sekolah yang diceritakan dalam kisah manga Crows, sebuah kisah yang menjadi pengantar dari arc yang mana juga memperkenalkan rival abadi SMA Suzuran, yaitu Akademi Housen. Kisah ini dituturkan oleh Katsuragi Genjiro, alumnus Suzuran yang saat momen itu terjadi, dia masih kelas 2, yang kemudian juga bertindak sebagai salah satu orang yang menutup era kelam itu dengan membuat kesepakatan gencatan senjata, dan tidak melintas ke area masing-masing antara SMA Suzuran dengan Akademi Housen. Katsuragi menceritakan bahwa gejolak masa muda yang berapi-api menjadi bahan bakar pembuktian diri, seperti mengantar para siswa kedua sekolah khusus laki-laki ini kepada sebuah pertempuran terakhir untuk menentukan sekolah siapa yang paling hebat. Dua faksi terbesar Suzuran dari hanya 3 yang ada pada saat itu menghadapi sepasukan penuh Akademi Housen yang memang solid dalam hal kepemimpinan dalam peperangan. Tak diketahui apa penyebab pertama dan utamanya. Yang jelas, bentrokan itu berlangsung mengerikan dan brutal, mengingat dari kedua kubu saling membawa senjata tumpul. Namun disinilah legenda Bito Makio muncul ke permukaan dengan ikut dalam perang itu hanya dengan tangan kosong. Dia benar-benar menakjubkan dengan berhasil menjatuhkan banyak petarung Suzuran yang hal itu juga makin membangkitkan semangat Housen. Di sisi lain, Nakai sebagai pemimpin faksi harus segera menghentikan Bito Makio yang semakin tak terkendali dalam perang dan terus mempreteli pasukan Suzuran. Sayangnya, Bito Makio terlalu tangguh bagi Nakai, walau ia adalah pemimpin faksi. Nakai dihajar habis-habisan oleh Bito Makio yang memang sangat beringas ketika di medan peperangan. Koichi yang melihatnya pun tak sempat membantu ketika banyak polisi yang datang mengamankan lokasi membuat semua yang ada di situ berhamburan kabur melarikan diri dan menyudahi kekacauan itu. Banyak dari mereka yang tertangkap. Tentu saja, banyak pula yang harus masuk rumah sakit dan harus dirawat selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, termasuk Nakai yang terluka sangat parah dengan tulang rusuk yang remuk dan menusuk paru-parunya. Dia bertahan 2 hari sebelum akhirnya dia meninggal. Hal itu membuat semua orang terpukul dan seperti menyesal karena kebodohan mereka mengikuti ego dan adrenalin masa muda harus berakhir dengan kematian. Tak terkecuali Kawashi, meski Nakai adalah rivalnya dalam persaingan menjadi yang nomor 1 di Suzuran, tapi tetap saja dia adalah temannya dan mungkin juga sahabatnya di balik gegap gempita baku hantam Suzuran. Seperti tak belajar dari kejadian sebelumnya, dia malah merencanakan pembalasan kepada Bito Makio dengan merekrut beberapa berandalan jalanan seusianya.
Kaoishi kemudian menyergap Bito Makio sendirian. Maksud hati hanya sekedar memberi pelajaran dan menakut-nakuti saja, nyatanya Bito Makio tak sedikit pun gentar melayani mereka sekaligus dan berhasil mengalahkan semuanya. Kaoishi yang terdesak kemudian mengeluarkan pisaunya untuk sekedar melumpuhkan, namun secara tak disengaja malah menyasar ke perut Bito dan merobeknya. Bito Makio tumbang bersimbah darah dan meninggal tak lama kemudian. Kaoishi yang kabur setelah kejadian itu beberapa hari kemudian dia datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Dua kejadian kematian itu memang terasa konyol dan tidak perlu bagi seseorang yang masih di bangku SMA. Namun dari sudut pandang yang lain, mungkin itu benar-benar sebuah kematian yang pilu dan kehilangan yang mengubah jalan hidup mereka selanjutnya. Dari kematian Nakai kita bisa tahu kalau Kaoishi memang merasa kehilangan seorang teman. Meski dalam hegemoni persaingan di Suzuran dia adalah lawan, pembalasan atas kematian Nakai menandakan dia tak terima dan amarahnya harus disalurkan kepada orang yang dia anggap bertanggung jawab. Dan dari kematian Bito Makio, mungkin Hosen saat itu harus bungkam dulu. Bukan hanya karena perjanjian damai antara Hosen Suzuran saja, tapi juga karena hilangnya figur pemimpin sekaligus petarung yang sangat hebat. Secara tidak langsung, ini yang kemudian men-trigger adik-adiknya untuk menjadi lebih hebat lagi, terutama Bito Tatsuya, seorang adik yang selalu ingin sehebat kakaknya dan bahkan melampauinya. Dan dari sanalah, Bito Tatsuya kemudian masuk Hosen dan ingin menaklukkan Suzuran, suatu hal yang tak pernah bisa dilakukan kakaknya. Jinai Kohei adalah karakter yang kematiannya meninggalkan kesan mendalam dan membuat emosi penggemar cukup terguncang. Dia bukan sekedar karakter antagonis, kepergiannya adalah salah satu momen paling tragis, pilu dan menyedihkan di serial manga Cross. Kohei pertama kali di-mention Ishii Brothers saat menceritakan bubarnya geng mereka, yaitu Ras, oleh sebuah geng 5 pemuda berbahaya yang mana Kohei termasuk di dalamnya. Jinai Kohei merupakan seorang petarung yang kuat. Dia pernah mengalahkan Parko sewaktu mereka masih SMP, yang kemudian menjadikan Parko ikut masuk ke dalam geng mereka dan menjalani banyak petualangan dunia baku hantam anak SMP di kota mereka. Selain itu, Kohei adalah tipe petarung yang sangat cerdas dalam mengorganisir, pergerakan, dan strategi, hal yang membuatnya menjadi lebih mengerikan jika harus melawannya. Ambisinya untuk menjadi seorang Yakuza membutakan mata dan hatinya. Bukan hanya rekan dalam gengnya sendiri yang dia singkirkan demi memuluskan jalannya sendiri, dia pun tega menyakiti teman-temannya sendiri, yaitu Parko, Teru, Kiko, hanya untuk menunjukkan kekuatan, kekuasaan, dan semua pencapaian yang diraihnya selama ini yang ironisnya justru hal itulah yang mengantarkannya pada kehancuran. Perangnya dengan PAD layaknya kontes perburuan pada awalnya. Namun, di akhir PAD yang beranggotakan para petarung teratas Toarushi mendapat bantuan dari pasukannya untuk membalikkan keadaan hingga semua anggota Snakeheads kocar-kacir dan meninggalkan Kohei sendirian. Kohei yang sudah siap untuk melawan siapapun dan dengan cara apapun saat itu dibuat tercengang ketika dia dihadapkan dengan teman-temannya sendiri, yaitu Parko, Teru, Kiko, yang sudah terluka dari pertempuran mereka sebelumnya. Mereka memutuskan menyerah, mengakui kemenangan Kohei, dan membubarkan PAD, sebuah tindakan yang terasa seperti penghinaan. Terlebih lagi ketika mereka memamerkan pencapaian mereka dalam hal uang tabungan yang tentu saja itu dari uang halal untuk masa depan mereka yang lebih baik. Kohei benar-benar dibuat bungkam oleh kenyataan itu dan dalam hatinya dipaksa mengakui bahwa jalan yang dia pilih ini adalah sebuah kesalahan dan juga kekanakan. Kemudian, semua orang yang sebelumnya ingin dia lawan tadi meninggalkannya sendirian, termasuk Parko, Teru, Kiko, yang juga meninggalkan sebuah kepedihan padanya. Kohei yang mulai menyadari betapa konyol jalan yang dia pilih, secara tiba-tiba ditusuk oleh Sonoda, mantan anak buahnya yang dulu ia anggap menghalangi jalannya, kini berbalik membalasnya. Cara kematian Kohei yang tragis inilah yang membuat kisahnya begitu pilu. Dia tak melawan ketika ditusuk dan bahkan seperti meminta bantuan si penusuk yang mulai panik menyadari tindakannya. Di akhir kesadarannya itu, dia mengingat kembali masa-masa menyenangkan bersama para sahabatnya, yaitu Parko, Teru, Kiko, dan Kizu, sebelum tubuhnya ambruk di tempat yang cukup sulit ditemukan orang dan meninggal oleh luka tusuknya itu. Kematian Kohei juga berdampak besar pada karakter-karakter lain, setidaknya untuk beberapa saat.
Ini seperti menunjukkan bahwasannya kenakalan remaja bisa berujung menyebabkan hilangnya nyawa. Parko, Teru, Kiko, dan Tamasu cukup berduka dengan mengunjungi kuburannya. Di Towarushi, Yushin mengakhiri generasi keempat TFOA, sedangkan Bito Tatsuya mulai jarang tampil dan menyerahkan urusan Hosen ke adiknya, Hideyuki. Di Suzuran, trio Ebisuka mulai jarang terlihat di atap sekolah, tapi tidak untuk Boya. Dia adalah Harumichi Boya seperti biasanya. Intinya, Jinai Kohei adalah contoh sempurna karakter yang dirancang untuk membangkitkan benci dan dalam tanda kutip kekaguman terhadap karakter antagonis di awal. Lalu perlahan menumbuhkan simpati hanya untuk akhirnya dihantam dengan kematian yang tragis. Sepertinya sudah menjadi keharusan ada seorang karakter yang mati dalam Cross X Wars. Sebuah plot cerita yang dramatis dan bisa mengubah jalannya arah cerita. Kawachi Teisho, seorang anggota TFOA bengal yang mereferensikan anak muda dengan gejolak yang berapi-api, harus mati di saat dia sedang menjabat sebagai ketua TFOA generasi ke-6. Rivalitasnya dengan Guriko sebagai penantang yang tak kenal menyerah walau terus dikalahkan membuatnya dikagumi sebagai karakter yang konyol namun tetap keren khas TFOA. Kepribadiannya juga cukup unik dengan keras kepala dan terkesan bertindak sebelum berpikir. Tak dipungkiri, dia termasuk jajaran elit papan atas petarung Towarushi di generasinya. Mungkin hanya kalah dari Guriko yang bertahta di Suzuran. Dia terobsesi untuk bisa mengalahkan Guriko, berlatih keras, dan menantangnya yang pada akhirnya dia terus kalah. Namun selalu ada perkembangan dalam setiap pertarungannya. Dalam penentuan pemimpin generasi ke-6 TFOA pun dia paksakan untuk ditentukan lewat baku hantam dengan kandidat lainnya, yaitu Kyohiro, sahabatnya sendiri yang merasa tidak yakin jika TFOA harus dipimpin oleh Teisho. Hasilnya, Teisho berhasil memenangkan duel itu dan secara gemilang bisa membawa TFOA tetap menjadi geng motor yang sangat disegani dengan caranya yang cukup unik dan mendebarkan tentunya. Namanya sangat terkenal di seantero Towarushi sebagai pemimpin TFOA generasi ke-6 yang karismatik dan sangat dihormati oleh semua anggotanya. Namun naas, justru saat di puncak karirnya sebagai berandalan usia anak SMA itulah dia meninggal dalam sebuah kecelakaan di jalan saat berkendara. Sebuah truk dari arah berlawanan menghantam motornya hingga membuat Teisho tewas di tempat. Sogo yang bersamanya saat itu masih bisa selamat, namun mendapatkan trauma yang sangat mendalam. Sontak kabar itu seolah membuat para berandalan usia anak sekolah di Towarushi terhenyak, terutama mereka yang mengenal Teisho secara pribadi. Tak terkecuali Guriko, dia terlihat mengunjungi makamnya yang menyiratkan dia menaruh respek yang sangat besar kepada seseorang yang selalu datang menantangnya ini. Sebuah persahabatan unik di antara keduanya. Kyohiro yang menjadi pengganti Teisho pun tak benar-benar mengambil alih TFOA dan memilih berperan sebagai pelaksana tugas Teisho saja sampai masa baktinya selesai. Hal yang menunjukkan kesetiakawanan dan respek yang sangat besar kepada sosok besar yang mereka hormati. Meski Teisho kurang mendapatkan porsi cerita karena tak bersinggungan langsung dengan karakter utama Wars, yaitu Tsukishima Hana dalam sebuah konflik dan atau pertarungan, apalagi kematiannya yang mendadak dan disebabkan oleh kecelakaan, namun kematiannya ini memberi nuansa pilunya tersendiri yang cukup berdampak dalam cerita, terutama kepada TFOA generasi ke-6. Itulah beberapa plot kematian karakter dalam kisah Cross X Wars. Beberapa kisah tragis dalam dunia baku hantam anak sekolah dan seusianya ini memang sangat disayangkan harus terjadi. Usia muda menjadi alasan utama, tetapi dalam dunia baku hantam mereka yang keras, tentu saja hal itu sangat rentan terjadi meski mereka semua tak menginginkannya. Dari kematian-kematian itu juga bisa menyebabkan kejadian-kejadian berdarah lainnya, laksana untayan rantai. Tapi kebanyakan dari mereka kemudian memahami kematian-kematian itu sebagai pembelajaran agar lebih berhati-hati dan lebih bijak lagi dalam mengambil tindakan dan ketika beraksi. Dan utamanya lagi, hal itu memberikan kepada kita para fans untuk bisa mengambil pelajaran darinya untuk lebih bijak lagi dalam mengarungi masa muda yang berapi-api. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini.
Kematian siapakah yang paling pilu menurutmu? Tulis semuanya di kolom komentar jawabanmu, pernyataan lainnya, pertanyaan yang bahkan tak ada kaitannya dengan konten atau apapun semuanya itu. Dan jangan lupa klik like, share, and subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih.